Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya atas nama Nurul Hikmatillah Jusman dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pergeseran Pemberian Nama Bugis pada Anak Usia Dini di Taman Kanak-kanak Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Kembong Daeng M. Hum selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Sultan SPD MPD selaku pembimbing kedua. Dan yang terhormat Ibu Prof. Dr. Haja Johar Amir M. Hum selaku penguji pertama dan Ibu Andi Fatima Junus SAG MPD selaku penguji kedua. Pada bab pertama, di latar belakang. Bahasa daerah saat ini diketahui tersebar di seluruh pelosok wilayah negara Indonesia. Bahasa daerah memiliki peran sebagai produk budaya Indonesia. Selain itu, bahasa daerah memiliki peran sebagai penanda suatu kelompok masyarakat suku, alat komunikasi, dan mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Dan bahasa Bugis merupakan salah satu bahasa daerah yang digunakan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Danesi dan Peron pada tahun 1999 di halaman 15 mendefinisikan nama berkaitan erat dengan identitas. Nama menurutnya memiliki sifat indeksikal, simbolis, dan kadang-kadang ikonis. Nama umumnya terbagi atas nama depan, tengah, dan nama akhiran. Zaman berubah dari masa ke masa. Nama anak semakin bervariasi. Variasi dilatar belakangi oleh berbagai sumber pengetahuan yang berasal dari kecanggihan dan kemudahan untuk mengakses teknologi dan lingkungan, agama, pendidikan, dan sebagainya. Misalnya, pada tahun 1970-an, nama anak cenderung masih menggunakan bahasa Bugis seperti Mase, Bedu, dan Kamasia. Sedangkan pada generasi 90-an sampai sekarang, nama anak semakin bervariatif, yang memiliki unsur Bugis dan unsur Islam yang digabungkan sehingga memiliki nama yang unik. Dan berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelusuran terkait dengan makna dan pergeseran pemberian nama Bugis pada anak usia dini di Taman Kanak-kanak Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Penelitian ini sudah pernah diteliti oleh Dinar pada tahun 2009 dengan judul Pergeseran Pemberian Nama Anak di Desa Banjaran, Kecamatan Rio Rejo, Kabupaten Gresik. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimanakah wujud nama Bugis yang digunakan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng? Kedua, bagaimanakah makna nama Bugis yang digunakan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng? Dan yang ketiga, adakah pergeseran pemberian nama Bugis pada anak usia dini di Taman Kanak-kanak Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng? Tujuan penelitian pada proposal penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan nama Bugis yang digunakan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Yang kedua, untuk mendeskripsikan makna nama Bugis yang digunakan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan bagaimana pergeseran pemberian nama Bugis pada anak usia dini di Taman Kanak-kanak Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis yang diharapkan adalah mengembangkan pengetahuan tentang bahasa, khususnya makna pemberian nama. Yang kedua, makna praktis. Bagi penulis dan pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran, pengetahuan, dan memberikan sumbangsi pemikiran bagi pemerhati bahasa akan pentingnya suatu makna dalam pemberian nama Bugis. Bab 2.
Tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Bagian A, tinjauan pustaka, terdapat 5 poin. Yang pertama, semantik, nama, pemberian nama anak, makna nama, dan pergeseran. Dan bagian B, terdapat kerangka pikir. Tinjauan pustaka. Semantik. Objek studi semantik adalah makna bahasa, lebih tepat lagi makna dari satuan-satuan bahasa seperti kata-kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Bahasa memiliki 3 tataran yang digunakan dalam analisis, yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis. Bagian-bagian yang mengandung masalah semantik adalah leksikon dan morfologi. Yang kedua, nama. Nama adalah panggilan khusus seseorang untuk mengetahui identitasnya. Munculnya nama diakibatkan dari kehidupan manusia yang kompleks dan beragam, serta alam sekitar manusia yang berjenis-jenis. Nama bukan sekadar kumpulan kata, melainkan mengandung energi atau organ. Sebaliknya, jika objek tidak dinamai, objek itu tidak memiliki kekuatan. Stephen Ullman pada tahun 2007 pada halaman 84-85 menyatakan bahwa tidak seorang pun yang rendah maupun yang tinggi derajatnya yang hidup tanpa nama begitu dia lahir di dunia. Bagian ketiga yaitu pemberian nama anak. Pemberian nama kepada anak merupakan hal yang wajib dilakukan oleh orang tua maupun yang diberikan kepercayaan untuk memberikan nama yang sesuai dengan bahasa yang baik. Yang keempat yaitu makna nama. Makna atau sense dalam bahasa Inggris dibedakan dari arti istilah atau meaning dalam bahasa Inggris. Di dalam semantik, makna merupakan maksud pembicaraan, pengaruh suatu bahasa dalam pemahaman resepsi atau perilaku manusia, hubungan dalam arti kesepadanan antara bahasa dan luar bahasa atau bagian ujaran dan semua lambang yang ditujukannya, dan cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Kelima yaitu pergeseran. Menurut Wiranata 2002, pergeseran, perubahan, penambahan, dan perkembangan suatu kebudayaan merupakan bagian dari perubahan sosial. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh adanya interaksi yang dapat mendorong sehingga tercipta unsur-unsur kebudayaan baru pada kebudayaan asal. Kerangka pikir. Pada kerangka pikir, yang pertama pemberian nama Bugis pada anak usia dini di Taman Kanak-kanak Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Kedua, nama. 3, pergeseran. Dan dalam pergeseran, kita akan meneliti tentang wujud nama, makna nama, dan pergeseran nama, diagnosis, dan temuan. Bab 3 metode penelitian terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu jenis penelitian, kedua fokus penelitian, 3 definisi istilah, keempat data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Jenis penelitian. Penelitian dengan judul pergeseran pemberian nama Bugis pada anak usia dini di Taman Kanak-kanak Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif ini menitiberatkan pada pendekatan etik. Maksud dari pendekatan etik adalah suatu usaha untuk menguraikan dan mengungkapkan bahasa maupun perilaku dalam suatu kebudayaan, bukan dari generalisasi. Menurut Moleong pada tahun 2010 pada halaman 83. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah wujud nama Bugis dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Makna nama Bugis dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Dan pergeseran pemberian nama Bugis pada anak usia dini di Taman Kanak-kanak Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Definisi istilah. Yang pertama yaitu wujud. Wujud, yang dimaksud wujud dalam penelitian ini yaitu salah satu pemberian nama yang ada sejak dulu. Yang kedua, makna. Yang dimaksud makna dalam penelitian ini adalah arti atau maksud dari suatu kata. Dan yang ketiga yaitu pergeseran.
Yang dimaksud dengan pergeseran pada penelitian ini yaitu perubahan dan perkembangan suatu kebudayaan merupakan bagian dari perubahan sosial. Misalkan kualifikasi umur pada penelitian itu yaitu lansia usia 46 sampai 65 tahun dengan tingkat pergeseran 5 sampai 10%. Dewasa usia 26 sampai 45 tahun dengan tingkat pergeseran 30 sampai 50%. Remaja usia 26 sampai 45 tahun dengan tingkat pergeseran 30 sampai 50%. Anak-anak remaja usia 12 sampai 25 tahun dengan tingkat pergeseran 65 sampai 80%. Dan anak-anak usia 5 sampai 11 tahun dengan tingkat pergeseran 90 sampai 100%. Data dan sumber data. Data, jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sumber data. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari masyarakat dan orang tua peserta didik di Taman Kanak-kanak yang berada di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Pemilihan ini dilakukan dengan cara memilih masyarakat dan orang tua peserta didik yang memahami dan mengerti arti nama atau makna yang terkandung dalam nama anaknya sendiri. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pertama itu wawancara. Teknik wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan percakapan langsung kepada masyarakat dan orang tua peserta didik. Sebelum melaksanakan wawancara kepada informan, peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pemberian nama Bugis pada anak usia dini di Taman Kanak-kanak Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Dan yang kedua yaitu dokumentasi. Teknik rekam juga digunakan sebagai penunjang catatan, data makna, dan pergeseran pemberian nama pada anak usia dini di Taman Kanak-kanak Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Oleh sebab itu, peneliti memanfaatkan alat rekam maupun foto berupa kamera digital untuk mengambil data atau mengambil gambar dan merekam suara sehingga diharapkan data yang didapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara observasi di lingkungan setempat dan di Taman Kanak-kanak Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng, dengan cara wawancara dan pencatatan kategorisasi sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan data melalui pencarian data selanjutnya. Yang kedua yaitu redukasi data. Redukasi data dilakukan dengan penggolongan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi temuan penelitian. Dan yang ketiga yaitu penyajian data. Dilakukan dengan pengkodean dan pembuatan matriks. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, ketekunan pengamatan. Dilakukan untuk menghayati dan memahami makna dan pergeseran pemberian nama pada anak usia dini di Taman Kanak-kanak Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng, secara cermat, tekun, dan teliti berhubungan dengan masalah penelitian. Yang kedua yaitu kecukupan rujukan. Dilakukan dengan menelaah sumber data yang menunjang sesuai dengan fokus penelitian, terutama mengenai makna dan pergeseran pemberian nama Bugis pada anak usia dini di Taman Kanak-kanak Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Semuanya dilakukan agar dapat menjawab masalah penelitian serta diharapkan dapat memperoleh data yang valid. Yang ketiga yaitu triangulasi. Dilakukan untuk pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi proposal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.